Oke, Bu Ria. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini setelah kita libur panjang, libur hari raya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Temannya ada yang enggak masuk enggak? Apa ini sudah lengkap? Ada, Bu. Narto, Bu. Enggak kelihatan, Bu. Oh ya, mungkin sakit ya Narto, nanti kita jenguk kalau masuknya kalau tidak masuknya agak lama. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Monggo dipimpin berdoa Mbak Uci. Ya, ayo teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Uci. Nah, anak-anak, agar kita lebih bersemangat untuk mengikuti pelajaran, ayo kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu. Dimulai setelah hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Nah, itu barusan kita sudah bernyanyi bersama-sama lagu Indonesia Raya. Semoga kita lebih semangat. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang lingkungan yang ada di sekitar kita. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, dan ada pantai. Nah, sekarang kita akan mengkaitkannya dengan kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Guru punya video, kalian lihat dulu. Bentar ya. Sudah keluar? Belum anak-anak? Masih muter, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Ada gambar kita, Bu. Belum. Videonya gambar kita ya, Bu ya? Iya, kita terlihat, Bu. Ya, Uci kita terlihat di situ ya kita, Uci ya. Cantik-cantik ya, Bu ya? Nah, ini. Action. Sudah, Bu. Sudah? Oh, sudah, Bu. Kelihatan? Sudah, Bu. Ya, yang akan kita pelajari ini adalah tentang kegiatan ekonomi anak-anak. Kegiatan ekonomi itu adalah ini, kegiatan sehari-hari yang dilakukan seseorang untuk memenuhi keperluan hidupnya, atau orang-orang pada umumnya itu menyebutnya kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan, menyalurkan, dan menggunakan suatu barang atau jasa. Yang perlu diingat adalah keberagaman sumber daya alam itu mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Ya, kemudian mata pencaharian itu merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Guru lanjutkan. Nah, ini tadi Bu Guru sempat singgung di depan bahwa ada 3 tempat biasanya ya, ada di daerah pantai, ada dataran rendah, dan dataran tinggi. Mata pencahariannya biasanya apa kalau di daerah pantai? Biasanya petani garam, penjual ikan, nelayan, petambak hasil laut, dan pembudidaya rumput laut. Dataran rendah permukaannya lebih landai, maka mata pencahariannya biasanya sebagai petani, buruh, dan lain-lain. Kemudian dataran tinggi yang suhunya lebih sejuk, maka mata pencaharian penduduknya itu biasanya sebagai pekebun dan peternak. Guru lanjutkan lagi.
Nah, ini ada jenis-jenis usaha di bidang ekonomi. Agraris. Jenis-jenis usaha yang pertama agraris. Agraris ini memanfaatkan tanah. Contoh usahanya yaitu pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, hasil usahanya berupa buah, sayur, kopi, teh. Kemudian industri, contoh usahanya pabrik pengrajin kayu, hasil usahanya berupa pakaian, kertas, pupuk, makanan kaleng. Kemudian perdagangan, kegiatan jual beli suatu barang atau jasa, contoh usahanya toko sembako, restoran, dan lain-lain. Kemudian, jelas anak-anak, ada yang perlu ditanyakan? Halo? Oh, Iya, Bu. ya, Bu. Sudah. Nih, coba lihat lagi, Bu Guru punya PPT yang perlu kalian lihat. Ada kegiatan Oh, kecil sekali, kegiatan Bu. produksi. Dibesarkan bisa enggak, Bu? Itu Oh, kurang besar ya, sebentar. Sudah besar, sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Nah, ya. Ini yang tadi di video guru tampilkan lagi. Nah, kalian lebih suka yang ada gambarnya seperti ini kan? Ini yang di daerah di daratan ya, pertanian perkebunan. Kemudian yang di perairan contohnya seperti ini, nelayan. Kemudian ada lagi kegiatan ekonomi seperti ini. Ini kira-kira menghasilkan apa kalau seperti ini anak-anak? padi, Bu. Padi, Bu. Menghasilkan padi. Ini termasuk dalam kegiatan produksi karena menghasilkan barang. Tetapi ada juga kegiatan produksi yang tidak menghasilkan barang, tetapi menghasilkan jasa. Coba perhatikan gambar yang ini. Dokter gigi menghasilkan barang enggak? Tidak, Bu. Terus bagaimana? Dokter gigi bisa apa? Menyembuhkan pasien, Bu. Ya, Malah menyembuhkan mencabut pasien. gigi, Bu. Iya, pinter itu. Kemudian ada lagi yang namanya distribusi. Nah, seperti ini. Kalau dilihat gambarnya seperti ini, kira-kira distribusi ini bagaimana ya? Mengangkat barang, Bu. Menyalurkan barang, Bu. Iya, memindah barang, mengangkat barang yang tadinya ada di produsen, dipindah ke konsumen. Ada lagi Bu Guru punya gambar seperti ini. Ini sedang apa ini? Makan enak. Makan, Bu. Sedang makan. Ayo siapa yang suka makan? Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, kalau suka makan berarti kamu itu disebut konsumen. Orangnya disebut konsumen. Kegiatannya disebut kegiatan konsumsi ya. Kemudian ada gambar lagi. Nah, anak-anak kita kan tinggalnya di daerah gunung ini ya, sekolah kita ya. Nah, karena sekolah kita di daerah gunung, makanya kita ini dekat dengan yang namanya perkebunan kopi. Tahu nggak kopi seperti apa bentuknya? Tahu, Bu. Tahu ya, ini Bu Guru buat gambarnya seperti ini. Kopi yang tadinya di kebun, petik. Kemudian dijemur seperti ini. Ya, setelah dijemur, kering, kemudian dipisahkan antara biji dan kulitnya. Dan kulit Setelah itu, dideplok. setelah itu digoreng. Digoreng kopinya, kemudian ditumbuk. Kalau di daerah sini masih secara manual, ditumbuknya pakai alat manual seperti ini. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik dan diedarkan ke warung-warung kecil seperti ini, baru nanti bisa dinikmati oleh konsumen. Dalam satu rangkaian ini anak-anak itu sudah ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Coba Bu Guru tanya sekarang. Yang minum kopi itu ya, Bu ya? Iya. Dari nomor 1 sampai nomor 8 ini, yang mana ya yang termasuk kegiatan produksi?
Nomor 1 ya Bu ya. Satu Bu, satu. Nomor 1, pinter. Kemudian yang termasuk kegiatan distribusi yang mana ini ya? Nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Kenapa bisa disebut distribusi? Tugasnya apa? Itu tadi kan mengangkut barang, Mengirim barang dokumen. dari Oh iya, produsen ke konsumen. ya pinter. Jadi mengirim barang dari produsen ke konsumen. Kemudian yang terakhir, konsumsi. Yang mengkonsumsi ini yang nomor berapa ya anak-anak ya? Sampai 68 Bu. 8. Ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini ternyata sudah lengkap. Kita tinggal memilah dan memilih saja yang mana yang termasuk kegiatan produksi dan mana yang termasuk distribusi maupun yang konsumsi. Nah, anak-anak, Bu Guru mau nge-share tugas LKPD. Nanti Bu Guru share-nya di WA ya. Nah, kalian kerjakan seperti ini. Sudah kelihatan belum? Udah, Bu. Bu. Sudah kelihatan ya? Udah Bu. Nah, ini hanya contoh. Kalian cari sendiri yang dekat dengan rumah kalian, yang kalian tahu. Nah, ini. Bentar. Ada kegiatan prodi ataupun distribusi dan konsumsi yang harus kalian isi. Jenis pekerjaan yang dekat dengan sekitar rumahmu apa diisi di sini. Kemudian pekerjaan itu menghasilkan barang atau jasa. Berarti kalau menghasilkan barang, jasanya tidak diisi ya. Kalau menghasilkan jasa, maka barangnya tidak diisi. Setelah itu, setelah diisi jenis pekerjaannya apa, kalian pilah lagi. Ada tabel yang kedua. Nah, di sini. Dari kegiatan produksi itu termasuk ke barang atau jasa. Kalau barang, maka jenis pekerjaannya di sini, jasa di sini. Mengerti anak-anak? Ya Bu. Ya, Kita Bu, harus Bu mengisi Guru. berapa ya Bu? 5, 10 atau berapa Bu? Dua itu ya, Bu. Ya minimal 2. Sebisanya kamu yang dekat dengan lingkunganmu itu berapa? Ngerti ya? Saya Ya. Bu Guru tunggu 5 menit. Nanti dikirim lewat VA Japri ke nomor Bu Guru. Ya, Bu. Di buku tulis ya, Bu ya. Ya, di buku tulis nanti difoto, dikirim ke Bu Guru. Gitu anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, ini teman kalian sudah ada yang ngirim foto hasil pekerjaannya. Bagus sekali hasil pekerjaannya. Bu Guru bacakan ya. Kalau ada yang tidak sama atau kalian ragu dengan jawaban kalian, nanti boleh ditanyakan. Ini jawabannya Bu Sri, jawabannya Sri ya. Katanya kalau montir itu di bidang produksi di bidang barang. Betul apa salah anak-anak? Salah Bu. Harusnya jasa ya Bu. Harusnya di bidang apa? Jasa. Ya, pintar, harusnya di bidang jasa. Punya Sri diganti ya nanti ya kalau salah ya. Ya Bu. Kemudian satu lagi nih, punya temanmu yang mengirim adalah Susi. Susi ini menjawab petani, menghasilkan barang. Betul apa salah? Betul Bu. Betul ya. Yang lain yang merasa salah atau tidak mengerti boleh bertanya ke Bu Guru. Siapa yang masih belum paham dengan materi ini? Bu, penjahit itu menghasilkan apa, Bu, kalau penjahit? Penjahit menghasilkan, ayo siapa teman-temannya yang bisa membantu? Penjahit menghasilkan apa ya? Baju dong Bu. Baju berarti termasuk apa? Menghasilkan barang apa jasa? Barang. Barang. Uji lah, itu kan penjahit itu bawa kain, kan tidak membuat kainnya. Lah kan kita bawa kain dari rumah. Apa dia membuat kain? Ayo. Harusnya jasa kalau gitu ya Bu ya.
Ayo, bagaimana yang lain pendapatnya? Menghasilkan barang atau jasa? Ya Bu, berarti jasa Bu ya. Kan kalau penjahit kan cuma membantu membuatkan kita baju, Bu. Bahannya kan kita bawa sendiri dari rumah. Kalau Iya. menurut saya jasa, Bu. Kenapa? Kalau menurut saya jasa. Penjahit itu menghasilkan barang karena dia kain itu tidak, baju itu tidak langsung dari ini ya, jadi ada prosesnya yang tadinya dari kapas, kemudian dipintal menjadi benang dan begitu seterusnya. Kalian baca buku enggak? Di buku sudah ada di situ kalau penjahit itu menghasilkan barang ya. Ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak? Sudah tidak ada? Ya. Sekarang Bu Guru tanya, dari pembelajaran yang tadi ada PPT dan ada video. Kira-kira bagian mana yang kalian suka dari pembelajaran tadi yang bikin kalian semangat belajarnya? Lihat video, Bu. Lihat video yang bagian mana? Yang ada gambar-gambarnya, Bu, pokoknya. Oh, berarti kalian suka yang ada gambarnya ya? Lebih tertarik belajarnya, begitu ya? Kalau Iya, Bu. saya suka yang buat kopi tadi, Bu. Proses pembuatan kopi. Oh ya, yang sudah lengkap di situ ada produksi, distribusi, dan konsumsi ya, Siti ya? Iya, Ya. Bu. Ya, untuk pembelajaran besok kita akan lebih banyak lagi belajarnya yang bikin kita lebih tertarik untuk belajar. Anak-anak, untuk tugas hari ini nanti saya share lagi di WA tentang evaluasi yang harus kalian kerjakan ya. Untuk hari ini pembelajarannya sampai di sini saja. Ada yang ditanyakan, mungkin ada yang tidak mengerti? Sudah mengerti belum? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. jelas, Bu. Sudah jelas ya? Bu Guru akhiri, sebelumnya dipimpin berdoa dulu. Siti dipimpin berdoa. Ya. Siap, gerak. Berdoa. Mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.